Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Wa qala fi ayatin ukhra wa nada ashabul jannah ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف يا علي من أنعم الله عليه فشكر وابتلاه فصبر wa asaa fastaghfar dakhalal jannata min ayyi babin syaa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali mari sama-sama kita merafakkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini dapat kita meneruskan kajian kitab Al-Minahus Saniyah Al-Wasiyah Al-Matbuliyah li Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan buat kita semua, memudahkan untuk memahami apa-apa yang insyaallah kita akan kaji pada malam hari ini, serta Allah memberikan bimbingan dan tuntunan untuk dapat kita menjalankannya dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menjadi hamba Allah al-muttaqin al-muqarrabin. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau dan juga sahabat-sahabat beliau serta orang-orang soleh lainnya di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Qiraatul Fatihah hadiyatan li Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khassatan li muallif hadzal kitab al Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makasih. Seterusnya mari kita sama-sama memperbaharui niat kehadiran kita di tempat ini. Mudah-mudahan Allah mencatatnya sebagai amal ibadah kita dan Allah mendekatkan kita kepadanya
serta senantiasa menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama sekali tentunya kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan perjumpaan kita malam hari ini adalah satu perjumpaan yang membawa makna, yang dapat kita jadikan sebagai media untuk dapat bersama di dalam surga insyaallah. Tajuk kita malam hari ini adalah masih mengenai surga. Jadi kenapa surga terus kita bincangkan? Karena hakikatnya semua kita ini pastilah ingin memperolehinya di akhirat. Kita yang hadir di tempat ini, saya penuh keyakinan pasti menginginkan mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga insyaallah. Hari ini atau malam ini kita akan membincangkan tentang 3 amalan yang dapat memberikan kita masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang kita inginkan. 3 amalan kalau kita amalkan, maka kita dapat masuk ke dalam surga dari pintu mana saja. Seperti lihat pintu nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perempuan 1. Jadi kalau kita mengamalkan 3 amalan ini, insya Allah kita minal hurriyah. Kita terbebas untuk memilih pintu mana yang kita ingin masuki, atau masuk melalui pintu mana untuk masuk ke dalam surganya. Baik, coba kita lihat pintu apa saja itu. Yang pertama sekali adalah kita coba renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian mengira akan dimasukkan Allah ke dalam surga padahal kalian belum mendapatkan ujian dan cobaan seperti mana umat-umat sebelum kalian? Jadi kalau dari apa yang kita baca sedikit ini, orang yang akan masuk surga mestilah melalui penuh dengan ujian dan cabaran kehidupannya. Kalau kita ingin naik derajat kita dalam satu tingkatan kelas, dari derajat 1, 2 dan seterusnya, tentulah melalui ujian. Nah, ujian-ujian seperti ini mesti kita lalui. Massathumul ba'sa wad-dharra. Orang-orang sebelum kita, lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai kita melihat dari Abu Bakar As-Siddiq. Usia berapa beliau masuk Islam? Sahabat Abu Bakar usia berapa masuk dalam Islam? Rasulullah diangkatnya di Nabi usia berapa? 40. Abu Bakar As-Siddiq ketika masuk Islam berusia 39 tahun. Maknanya apa? Maknanya Rasulullah lebih tua 1 tahun dibandingkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab masuk Islam usia berapa? 29 tahun. Jadi artinya apa? Lebih muda 10 tahun. Belia. Maka belia-belia sekarang mengatakan diri hebat. Lihat, Umar bin Khattab masih muda. 29 tahun. Sudah berani mencabar pemuka Quraisy dengan ungkapan yang begitu hebatnya. Ya ma'syara Quraisy, inni qad istalamtu Islam dina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai pemuka Quraisy, ini Umar sudah masuk ke dalam agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa antara kalian yang menginginkan istrinya menjadi janda
anak-anaknya menjadi yatim, ibu bapaknya menjadi kehilangan putranya. Datanglah kepadaku. Satu pun pemuka Quraisy yang pemberani tidak ada yang datang pada Umar bin Khattab. 29 tahun. Abu Bakar 39 tahun masuk ke dalam Islam. Ujian mereka itu sangat-sangat luar biasa dahsyatnya. Ali bin Abi Thalib berapa tahun? As-Sibyan, masih Dahmid, masuk ke dalam ajaran atau mengikut pada ajaran Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Utsman bin Affan, semua pemuda semua. 39 belum tua. 39 masih dianggap sebagai belia. Usia belia kita di Brunei berapa? Dari 20 hingga 40. Nah, jadi masih yang usia 40 masih belia. Masih belia. Kita ini belia semua. Kecuali yang sudah di atas 40 lah. Saya sudah tidak termasuk belia karena sudah 50 tahun. Jadi ya sudah tua lah maksudnya. Tapi belum terlalu tua lah dibandingkan yang 66 tahun ya. Ada yang sudah 66, ada yang 70, belum terlalu tua. Baik, kita lihat bagaimana ujian, cabaran dan cobaan-cobaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memiliki cobaan yang sangat luar biasa dahsyatnya. Kita belum memperoleh itu. Apakah kalian membayangkan? Apakah kalian dengan begitu mudah akan masuk surga tanpa ada ujiannya? Ini soal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Begitu banyak ujian-ujian yang dihadapi oleh Rasulullah dan para sahabatnya sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, mata nasrullah, bila kira-kira kemenangan ini ya Allah akan Engkau berikan. Karena begitu banyak ujiannya. Rasulullah dan para sahabat mengatakan, bila kemenangan ini ya Allah Engkau akan berikan. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwa kemenangan itu sebentar lagi wahai Muhammad engkau akan dapatkan. Begitu banyak cobaan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Kita sekarang belum mendapatkan cobaan seperti itu. Belum termasuk orang yang mendapatkan cabaran ujian dibandingkan para sahabat Nabi SAW. Karena sudah mereka berhasil, sukses, melawan semua kezaliman, mendapatkan berapa banyak ujian. Wa nada ashabul jannati ashaban nar. Maka kedua atau kumpulan orang-orang yang sabar di dalam menerima segala macam ujian itu nanti akan masuk surga. Ketika kita seluruhnya sudah masuk ke dalam surga, nada ashabul jannah ashaban nar. Orang-orang ahli surga yang sudah masuk ke dalam surga akan memanggil kepada seluruh ahli neraka dan bertanya, an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa. Kata ahli surga, kami telah mendapatkan semua janji-janji Allah di atas dunia, kami diberikan kenikmatan ke dalam surga. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Ahli surga bertanya pada ahli neraka, apakah kalian juga sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada kalian berupa siksaannya? Qalu, mereka berkata, na'am, kami juga sudah memperolehi apa-apa yang Allah janjikan sebagai azabnya di dunia terhadap kesalahan, kekeliruan, maksiat yang kami lakukan di dunia. Fa'adzana mu'adzinum bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Antara mereka kemudian mengatakan, laknat Allah sudah kami perolehi karena kami di dunia sentiasa menjadi orang-orang zalim. Orang zalim maknanya adalah wad'u syai' fi ghairi mahalli, menempatkan suatu perkara pada bukan tempatnya.
Maknanya adalah ketika adzan sudah dikumandangkan, tanda panggilan sembahyang. Kita tempatkan azan itu sebagai hiburan saja, tidak menepati janji atau apa tanda itu. Tidak datang ke surau, tidak datang ke balai ibadat, tidak datang ke masjid, tidak kita tegakkan sembahyang. Itu maknanya zalim. Rasulullah SAW kemudian mengatakan 3 hal yang tadi saya katakan, 3 hal amalan yang dapat memasukkan kita ke dalam surga, min ayyi babin sya'a, dari pintu mana yang kita inginkan. Mau diberikan? Mau diteruskan amalan ini? Nah, kalau mau, oke, kita terus. Kalau tidak, sudah selesai sudah. Yang pertama, ya Ali, kata Rasulullah SAW, wahai Ali, man an'amallahu alaihi fasyakara. Siapa sahaja yang Allah telah anugerahkan nikmat, dia kemudian bersyukur. Jadi amalan pertama yang akan dapat memasukkan kita ke dalam surga dari pintu mana saja yang kita inginkan adalah asyukru ala ni'mah. Bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan. Nanti kita lihat apa itu nikmat-nikmat itu. Yang kedua, wabtalahu fasabara. Ketika Allah menguji, memberikan segala macam cabaran kehidupan, ujian kehidupan, fasabara, maka bersabar. Jadi yang pertama, orang syukur. Kedua, orang sabar. Yang ketiga, wa asa'a fastaghfara. Ketika dia melakukan perbuatan durhaka, dia berbuat maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala, sagiran kana am kabiran, kecil maupun besar, fastaghfara, istighfar. Artinya taubat. 3 amalan ini dapat menjadikan kita masuk surga dari pintu mana saja yang kita inginkan. Syukur, sabar, istighfar. Syukur, sabar, istighfar. Nah, sudah selesai. Kalau kita bersyukur, masuk surga. Syukur dari apa? Dari nikmat Allah. Bersabar, masuk surga. Dari apa? Dari segala ujian Allah. Istighfar dari apa? Dari kesalahan, kekhilafan yang kita lakukan, besar maupun kecil. Kita lihat dulu, surga itu apa sebenarnya? Kenapa kita kemudian ingin masuk ke dalamnya? Kalau kita katakan istana Nurul Iman, terbayang oleh kita kan? Maka kita ingin masuk ke dalamnya karena sudah terbayang begitu indahnya. Sekarang surga katanya. Kenapa semua orang ingin masuk surga? Kalau ditanya di akhirat mau masuk mana? Pilih mana? Surga apa neraka? Orang mengatakan surga. Sebenarnya surga itu apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, mahiyal jannatu, apa itu surga? Al jannatu hiya ma la ainun ra'at. Surga itu adalah tidak pernah terbayangkan, terlihat oleh mata kepala kita ini. Indahnya surga tidak pernah dilihat oleh mata kepala kita. Kedua, wala udhunun sami'at. Tidak pernah terdengar suara-suara indah nikmatnya di dalam surga dengan telinga kita. Wala khatara ala qalbi bashar. Surga tidak pernah pula terlintas dalam bayangan hati kita betapa indahnya surga. So artinya apa? Sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata kita keindahannya. Sesuatu yang tidak pernah terdengar akan begitu indahnya suara-suara dalam surga dan tidak pernah terlintas dalam hati kita, itu berarti sudah tak dapat dibayangkan keindahan itu. Kenapa Allah tidak menunjukkan betapa indahnya surga? Kalau Allah menunjukkan betapa indahnya dalam pengertian fisikalnya, kita tidak akan tertarik lagi.
Karena begitu indahnya tak dapat dibayangkan oleh Rasulullah. Rasulullah pernah melihat di dalamnya. Tapi Rasulullah tidak dapat menggambarkan betapa indahnya di dalam surga itu. Namun gambarannya dalam Syekh Abdullah bin Abdul Mubin di dalam kitab Tanbih Al-Ghafilin pasal ke-12, beliau mengatakan tentang sifatul jannati wa ahluha. Sifat-sifat surga dan orang-orang di dalam surga digambarkan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Mubin di dalam kitab Tanbih Al-Ghafilin pasal ke-12. Apa gambarannya? Tadi sudah digambarkan Rasulullah tidak dapat diberikan gambaran betapa indahnya. Tetapi sebagai bayangan ada gambarannya oleh Syekh Abdullah bin Abdul Mubin. Dalam Al-Quran maupun hadis banyak sekali gambaran-gambaran itu. Yang pertama, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa ma kana kabir wa mulkan kabira. Ketika kalian melihat, kemudian kalian melihat kembali dengan nikmat-nikmat keindahan singgasana yang begitu besar, begitu indahnya. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Surah Al-Insan ayat 20. Jadi gambaran surga masing-masing kita nanti akan mendapatkan banyak sekali, tergantung amal yang kita miliki. Firman Allah kepada Jibril, ini gambaran kebesarannya. Kalau tak silap juga pernah saya sampaikan di sini. Gambaran betapa indah dan besarnya surga itu. Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk mengambil satu singgasana Allah yang bernama Haziratul Quds. Kemudian malaikat Jibril pergi menjumpai malaikat Ridwan sebagai Harisul Jannah, penjaga surga. Apa yang terjadi? Kemudian malaikat Jibril berjumpa, minta ditunjukkan mana yang dinamakan Haziratul Quds. Ini baru satu bentuk surga, singgasana yang ada dalam surga. Begitu indahnya, begitu malaikat Jibril melihat, tidak pernah melihat satu bangunan yang Allah jadikan seindah Haziratul Quds. Padahal Haziratul Quds itu sendiri hanya sebagai singgasana, satu tempat perjamuan Allah kepada seluruh ahli surga yang dipimpin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru itu singgasana tempat makan saja, ruang jamuan. Tapi kata malaikat Jibril, tak pernah aku melihat satu bangunan yang paling indah dari Haziratul Quds ini. Kemudian di sanalah nanti semua isi surga akan berkumpul. Di dalam Haziratul Quds, semua isi surga menerima jamuan dari Allah Subhanahu wa taala dengan 70 warna macam makanan. Boleh dibayangkan tuh, 70 warna makanan yang kita akan makan dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia kita baru berapa warna yang sudah kita makan. Kalau satu jamuan yang paling hebat di dunia, kira-kira berapa macam makanan kita? Iya, tidak akan sampai 70 kan? Tidak akan sampai lah. Kalau ada 70, apa saja itu? Tak dapat dibayangkan. Ini 70. Kemudian apa katanya? Serta minumannya ada 4 macam minuman. Ini gambaran keindahan surga dulu. Sehingga kita tadi ingin mencari surga kan? Bagaimana sih bentuk keindahannya? 4 macam minuman, 70 makanan, 4 macam minuman. Yang pertama, minal labani, minuman dari susu. Tapi jangan bayangkan minuman susu yang sekarang. Ada yang tidak dapat minum susu.
karena mungkin tidak ada uang membelinya, atau dapat membeli tapi tidak nyaman. Di akhirat minuman laban ini adalah satu minuman yang Allah siapkan. Keluar dari mim, bismillah, keluar dari lafaz Allah, huruf ha yang ada pada Allah. Al-laban. Yang kedua, asal madu. Jadi madu ini rupanya minuman surga juga. Tapi ada pula antara kita yang tidak dapat minum madu. Ini tidak bagus rasanya. Ada. Jangan bayangkan madu yang sekarang. Tapi sebagai gambaran bolehlah dilihat. Madu kan luar biasa manisnya. Bagi yang suka minum madu, alhamdulillah, syifa, obat. Yang ketiga, minuman yang akan diberikan Allah dalam haziratul quds di surga itu adalah al-khamr. Katanya khamar tak boleh. Haram kan? Kenapa di surga menjadi minuman surga? Khamar di surga itu berbeza dengan khamar yang di sekarang. Tapi ada sebagian mengatakan, mengapa khamar dilarang sekarang ini adalah alasan ta'budiyannya, antaranya adalah bagi orang yang meminum khamar di dunia, dia akan menghilangkan, merusak akalnya. Akal yang dirosak tidak dapat sembahyang, tidak dapat melakukan ibadah dengan baik. Karena tidak dapat sembahyang, ibadah dengan baik, maka artinya dia sudah berbuat maksiat pada Allah. Kalau sudah berbuat maksiat pada Allah, berarti tidak akan pernah dapat masuk surga. Kalau tidak dapat masuk surga, berarti dia tidak akan pernah dapat meminum minuman khamar yang Allah siapkan. Jadi itu makna ta'abudian mengapa khamar dilarang untuk diminum di dunia. Tapi bukan gambaran khamar yang sekarang. Yang terakhir, yang keempat, minuman yang disiapkan itu adalah zanjabil. Apa zanjabil? Tahu zanjabil apa? Zanjabila halia. Rupanya halia itu merupakan minuman surga. Sudah pernah minum halia kan? Sudah pernah? Kan hangat kan? Itu bukit aja hangat. Jadi serasa pengin minum halia sekarang nih. Jadi 4 minuman yang Allah siapkan di akhirat, di surga. Pertama tadi susu, kedua madu, 3 khamar, keempat halia. Jangan gambarkan halia yang disiapkan oleh di kedai-kedai India itu. Jangan gambarkan itu. Halia jauh lebih baik daripada yang sudah ada sekarang ini. Tapi sebagai gambaran bolehlah minum di sana. Oke. Jadi 70 makanan, 4 macam minuman yang Allah siapkan di dalam surga. Dan ini semua kenikmatannya, sekali meminum minuman yang dalam surga tidak akan pernah merasakan kehausan dan dahaga lagi. Allahu Akbar. Siapa yang mau masuk surga? Tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau. Oke, kalau itu saya marilah. Yang tidak mau tidak masalah. Mau semua? Mau. Takut bilang mau kan? Jangan takut. Kemudian, ini perhatikan. Yang pertama tadi makanannya, di mana kita makan? Satu bangunan yang dinamakan Haziratul Quds. Yang begitu indahnya, begitu megahnya, baru bangunan tempat makan saja. Belum lagi nanti surga tempat kita duduk tidur di sana. Kemudian Allah akan memberikan pakaian kepada kita semua ahli jannah. Pakaian sebanyak 70 pakaian yang kita pakai. Jangan gambarkan sekarang. Kalau 70 bagaimana panasnya? Sini saja udah berikan ekon sajuk tapi menjadi pakaian kita banyak, panas. Tak. Katanya apa? 70 lapis baju dengan warna yang berlainan. Tak dapat dibayangkan. Jangan bayangkanlah. Karena memang tidak mungkin dibayangkan. Itu tadi mala ainan ro'at tadi kan sudah. Tidak dapat dibayangkan.
70 lapis baju dengan warna yang berlainan, tapi bayangkan 70 lapis baju tadi jauh lebih ringan daripada satu lapis baju yang kita pakai di dunia ini. 70 dengan warna yang berbeza jauh lebih ringan dibandingkan baju yang kita pakai sekarang. Padahal cuma satu, tapi 70 jauh lebih ringan. Bagaimana boleh? Tidak ada sesuatu yang mustahil ketika sudah disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana membayangkan? Jangan bayangkan, harapkan saja. Mudah-mudahan kita masuk. Jangan dibayangkan. Kalau membayangkan tidak sampai akal kita untuk membayangkannya. Tapi ini merupakan satu wajah bentuk kenikmatan yang kita akan peroleh dengan macam-macam segala kenikmatan itu. Nah, ada hal lain yang ingin disampaikan di sini adalah Rasulullah SAW mengatakan, ini yang mungkin perlu kita renungkan sebenarnya, apa yang disabdakan Rasulullah. La tamurru ala ahlil jannati sa'atun illa zdada na'imuhum. Tidak akan pernah satu saat pun ahli surga, satu saat pun ahli surga akan terus dan terus mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang berbeza setiap saat. Sekarang kenikmatannya misalnya ekornya taruh ke 27, contoh saja, bukan itu maksudnya. Satu saat lagi nanti akan berubah menjadi 25. Satu saatnya lagi berubah menjadi 23, terus sampai kenikmatan yang sangat luar biasa. Setiap saat Allah memberikan kenikmatan yang berbeza-beza dalam surga. Apa bentuk kenikmatan? Beragam kenikmatan. Berbeza-beza tentunya kenikmatan yang kita perolehi. Wala tamurru ala ahlin nari sa'atun illa zdada azabahum. Dan tidak akan pernah terlewatkan satu saat pun bagi penduduk ahli neraka kecuali Allah akan menambahkan siksaannya terus dan terus dan terus. Allahu Akbar. Dalam surga Allah menambahkan kenikmatannya, dalam neraka Allah menambahkan kesakitan azabnya terus. Karena itu maka pintalah, harapkanlah masuk ke dalam surga min ayyibabin syi'ta, dari pintu mana yang kita inginkan. Ini belum kita bahas, ini baru mukaddimahnya. Pintu-pintu tadi belum, sudah 3 tapi belum kita uraikan. Tapi satu lagi yang ingin dapat diuraikan dalam surga ini. Setiap hari akan terjadi silaturahim di surga antar semua kita. Oh, bagi siapa? Bagi yang sering silaturahim di dunia. Hari Sabtu nih, mulai dari hari Sabtu, kan 7 hari. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari Sabtu, ini ditulis dalam kitab tadi, Tanbihul Ghafilin. Hari Sabtu itu akan datang berkunjung anak kepada kedua ibu bapaknya. Tentunya yang sama-sama masuk surga. Kita nih sebagai anak akan berkunjung kepada ibu bapak kita yang dalam surga lain. Setiap hari Sabtu. Hari Ahad yang akan balik berkunjung adalah ibu dan bapak kita akan datang kepada anak-anaknya hari Ahad. Jadi ada pergantian silaturahim. Bapak yang dalam surga hari Sabtu akan didatangi oleh anak-anaknya. Kalau bapak punya anak 10, semua masuk surga, ke 10-10-nya datang berkunjung kepada bapaknya dan ibunya. Nanti pula kalau kita berkunjung kepada 10 anak kita itu. Bagaimana yang tidak punya anak? Ya? Yang tidak punya anak tidak ada yang berkunjung. Adakah? Kalau mengikuti ini tidak ada. Tapi tak payah dibayangkan, santai saja. Allah sudah atur semua. Nah, jangan merasa saya tidak punya anak, tidak ada yang kunjungi. Kenikmatan sudah ada. Happy saja hidupnya. Isnain,
hari Senin murid ya, jadi murid-murid kita akan berkunjung kepada gurunya. Wih, ramai juga nanti. Semua nih masuk surga semua, kita reunian. Semua datang berkunjung ke dalam surga guru-gurunya. Ya payah juga ya. Banyak di masjid, di balai ibadat ini mengaji setiap hari. Kita berkunjung setiap hari kepada guru-guru kita. Allahu Akbar. Setiap hari apa? Isnin. Hari Selasa, guru yang datang berkunjung kepada murid-muridnya. Nyaman juga dong. Di surga ini ada silaturahim di surga. Kenapa kita ngaleh mengatakan silaturahim di dunia? Surga pula ada. Hari Rabu ini yang selalu kita harapkan kedatangannya. Semua umat Nabi akan berkunjung kepada nabinya. Kita tentunya akan berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari Rabu. Allahu Akbar. Siapa yang akan berjumpa? Semua yang rajin mengaji di balai ibadat mata-mata dapat insyaallah. Amin. Kalau ngajinya serius. Kalau datang ngaji cuma duduk saja, ya sudahlah. Untuk nunggu Isya saja ya sudah, dapat pahala. Berapa besarnya Allah yang tahu. Hari Khamis nih. Sekalian Nabi, seluruh Nabi, 24 Nabi yang wajib kita ketahui itu, dan 313 yang disebut sebagai Nabi, ya, itu akan mengunjungi Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari Khamis. Dan hari Jumat seluruh nabi dan rasul akan berkunjung melihat melihat Allah Subhanahu wa taala, akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala hari Jumat. Nah, boleh dirujuk pada kitab Tanbih Al-Ghafilin. Baik, itulah gambaran surga dan penduduknya, maka kita mimpikan masuk ke dalam surga itu. Siapa yang mau? Mari kita dengarkan 3 amalan itu. Tapi masa kita tinggal berapa menit lagi nah? Oke lah, tak masalah. Kita selesaikan dalam 3-4 menit. Yang pertama adalah syukur bagi yang diberikan nikmat. Ini begitu besarnya namanya syukur. Allah akan memberikan pilihan. Pintu mana saja yang kalian ingin masuki, silahkan. Pintu surga. Kalau kalian bersyukur. Tapi yang pertama sekali apa yang mesti kita syukuri? Nikmat yang sudah kita perolehi. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian semuanya menghitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, maka tidak akan dapat kalian hitung. Begitu banyak nikmatnya. Dari mulai kita bangun sampai kita tidur, banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan. Kita tidak akan dapat menghitungnya. Karena itu, maka syukurilah nikmat yang Allah berikan. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan, yang damit atau yang kecil tadi, Allah akan tambahkan nikmatnya. Jika kalian syukuri nikmat yang sudah besar, Allah akan perbesar lagi. Jika kalian mensyukuri kebahagiaan keluarga yang kita miliki sekarang, Allah akan tambahkan kebahagiaan-kebahagiaan ada dalam keluarga kita. Esok adalah hari apa? Hari Sabtu, hari apa di Brunei? Sebagai hari keluarga. Ya kan? Ya. Maknanya syukuri hari Sabtu sebagai hari keluarga dengan berbuat baik kepada keluarga. Anak, berbuat baiklah kepada ibu dan bapak. Ibu dan bapak, kemudian berikanlah kasih sayang yang terbaik kepada anak-anak kita esok hari. Artinya bukan hanya esok hari, mulai esok hari seterusnya. Jangan sampai di akhirat nanti ibu dan bapak yang sudah bersiap masuk ke dalam surga, sudah siap kita masuk dalam surga,
Anak kita masuk ke dalam neraka sudah siap. Allah perintahkan kepada malaikat untuk memasukkan anak ini ke dalam neraka, dan anak itu mengatakan, "Ya Allah, ya Tuhanku, la arda an adkhulan nar wa walidayya yadkhulanil jannah." Ya Allah, aku tidak ridha masuk surga, masuk neraka, sementara kedua ibu dan bapakku engkau masukkan ke dalam surga. Limadha? Mengapa demikian? Kata Allah, li'annahuma lam yurabbiyani fid dunya bitarbiyatin hasanah. Karena mereka berdua ini di dunia tidak pernah mengajariku pendidikan yang baik yang dapat membuat aku taat kepadamu, ya Allah. Ini kata anak kita. Jika demikian, maka ibu bapak yang sudah siap masuk ke surga diambil lagi oleh Allah, masukkan ke dalam neraka. Anak yang sudah siap masuk neraka kembalikan masuk ke dalam surga, ditukar. Tentunya sebelum itu terjadi, mari kita jadikan momentum hari keluarga yang esok ini, gunakan sebagai hari berkasih sayang kepada anak kita. Anak-anak, maka hormati ibu dan bapak kita, layani mereka dengan baik mulai esok. Nah, kalau dapat mulai hari inilah, malam ini. Oke, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian ingkari sikit saja nikmatku, ingat azabku sangatlah pedih. Kita sudah dianugerahi oleh Allah SWT kesehatan, kita tidak menggunakan kesehatan ini untuk beribadah. Bahkan ada yang mengatakan RTM, rehat tunggu mati. Ini ungkapan yang salah. Sudah pensiun katanya apa? RTM, rehat tunggu mati. Bukan. Orang pensiun dari pekerjaan, Allah itu memberikan anugerah kepada kita untuk pensiun bekerja. Fokuslah beribadah kepada Allah, bukan rehat tunggu mati. Semua kita akan mati. Tapi orang pensiun hakikatnya Allah berikan anugerah untuk semakin banyak masa yang dia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, syukuri. Dan bersyukur itu ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Syukur bil qalbi, dengan hati rasakan betapa rasa syukur kita kepada nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukuri semua dengan hati kita. Yang kedua, asyukru bil lisan, syukur dengan ucapan. Katakan alhamdulillah, Allah telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepadaku. Katakan alhamdulillah. Setiap kita dapatkan nikmat, selesai dalam mengerjakan sesuatu, alhamdulillah. Setiap kita apa saja kita lakukan, selesai mengerjakannya, alhamdulillah, karena itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, syukur bil a'mal. Buktikan syukur kita dengan bekerja, ya. Setelah kita katakan alhamdulillah, maka tuntutan dari kata alhamdulillah, taatlah kepada Allah terhadap apa? Segala kewajiban kita. Kalau Allah memerintahkan kita untuk aqimus shalah, tegakkan, laksanakan sembahyang. Allah memerintahkan kita aqimus shalah wa atuz zakah, keluarkan zakat, maka keluarkan zakat yang kita miliki. Demikian pula infak sedekah kita. Demikian pula kemudian komunikasi dengan masyarakat dengan cara-cara yang baik. Jadi bersyukur qalb, lisan, dan juga amal perbuatan. Oke, yang kedua, ketika Allah memberikan musibah, bala, ujian kepada kita, bersabar. Karena dengan bersabar, pintu mana saja yang kita inginkan masuk surga, masuklah dari sana kalau kita bersabar. Maka di dalam sabar ini Rasulullah mengatakan ada 3 hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, bersabarlah di dalam mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dalam taat maknanya apa? Laksanakan perintah Allah dengan penuh keikhlasan, jangan terpaksa.
مولاي